Eh, Tema kita hari ini judulnya Gereja Sardis. Ini adalah bagian yang kedua. Jadi di sesi yang pertama kita sudah bahas 2 poin. Ya, mungkin saudara saya review sedikit. Poin yang pertama adalah kita sudah bahas tentang karakteristik pribadi Yesus ketika berhadapan dengan Gereja Sardis. Dan poin yang kedua kita bahas tentang teguran Yesus bagi Gereja Sardis. Dan hari ini kita akan melanjutkan sebenarnya poin yang kedua ini lebih detail. Kita baca Wahyu 3 ayat 1 dikatakan, dan kepada malaikat jemaat di Sardis tuliskanlah, inilah perkataan dia yang memiliki 7 roh Allah dan 7 bintang itu. Aku tahu perbuatan-perbuatanmu, orang mengatakan bahwa kamu hidup tetapi sesungguhnya kamu mati. Jadi saudara, berdasarkan standar dunia, gereja Sardis adalah gereja yang dikatakan hidup. Kenapa? Karena mereka gereja yang sangat kaya, sangat sukses, sangat berhasil di dalam hidup mereka. Dan menurut sudut pandang dunia, mereka gereja yang sangat hidup, gereja yang sangat luar biasa. Tetapi anehnya di mata Yesus, mereka adalah gereja yang mati, mereka adalah gereja yang gagal. Karena kenapa? Karena mereka jatuh dan hidup dalam dosa. Nah, kita akan lanjutkan poin kedua ini, ya. Jadi dikatakan oleh Yesus bahwa mereka gereja yang mati. Ya, kita lihat sekarang apa ciri-ciri orang mati. Apa ciri-ciri orang mati? Yang pertama, ciri-ciri orang mati adalah orang mati tidak bergerak. Katakan tidak bergerak. Jadi saudara, jelas orang kalau mati dia tidak bergerak. Dan karena mereka mati secara rohani saudara, karena mereka mati secara rohani, ada sejumlah pekerjaan yang seharusnya mereka lakukan atau mereka selesaikan dengan baik, tetapi ternyata tidak mereka lakukan atau tidak mereka selesaikan dengan baik. Kalau kita lihat di Wahyu 3 ayat 2 dikatakan waspadalah dan perkuatlah hal-hal yang masih ada yang hampir mati karena aku belum mendapati, perhatikan baik-baik, aku belum mendapati pekerjaanmu sempurna dalam pandangan Allah. Jadi Yesus katakan bahwa karena mereka mati, ada sejumlah pekerjaan yang harusnya tadi mereka kerjakan, mereka selesaikan. Ada pekerjaan yang Yesus harapkan atau yang Yesus percayakan untuk mereka lakukan, tetapi ternyata mereka tidak mengerjakannya atau tidak menyelesaikannya. Maka di mata Yesus apa yang mereka lakukan belum selesai atau ada yang masih kurang di dalam pekerjaan mereka. Ini sama seperti bos kita, ya. Kalau saya punya atasan di kantor, ya, mereka memberikan perintah untuk selalu melakukan 10 hal. Dan kemudian saudara hanya melakukan 5 hal. Ya memang saudara melakukan tugas itu, tapi dari 10 saudara hanya lakukan 5. Maka itu artinya apa? Bahwa di mata atasan kita, bahwa apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi apa yang kita lakukan ini ternyata tidak membuat atasan kita puas dengan pekerjaan kita. Tetapi saudara, anehnya menurut dunia, gereja Sardis ini mereka dianggap sangat hidup, sangat hebat, sangat maju, sangat berkembang. Gereja Sardis mereka akan berkata seperti ini, bahwa kami sudah bekerja dengan sangat giat buat Tuhan. Lihat aja, jumlah kami semakin hari semakin bertambah banyak. Setiap minggu selalu ada ditambahkan banyak orang baru datang ke gereja kami. Kami telah bekerja dan melayani Tuhan dari pagi sampai malam. Kami sudah melakukan banyak hal demi perkembangan gereja ini. Dan lihat kata orang tentang gereja kami. Gereja kami ini gereja yang maju, gereja yang hebat, gereja yang sangat hidup. Dan gereja kami dijadikan contoh bagi gereja-gereja lain di luar sana. Akan tetapi saudara, sayangnya menurut ukuran Yesus, pelayanan mereka, pekerjaan mereka ternyata tidak sempurna. Saudara perhatikan baik-baik. Ini bukan karena mereka tidak melakukan tugas mereka. Bukan. Akan tetapi apa yang mereka lakukan ternyata tidak memenuhi standar dari harapan dari Yesus. Makanya di Wahyu 3 ayat 2 dikatakan, aku belum mendapati pekerjaanmu sempurna. Jadi bukan mereka nggak kerja, mereka kerja. Tapi tidak sempurna. Jadi Yesus katakan, aku tidak menemukan pekerjaanmu itu sesuai dengan harapanku. Jadi saudara, mungkin hari ini mereka bisa pikir bahwa mereka sudah begitu giat, ya. Dan menurut ukuran dunia mereka juga begitu luar biasa. Akan tetapi bagi Yesus apa yang mereka lakukan tidak terlalu memenuhi harapan daripada Tuhan.
Jadi gini saudara, kalau kita pikirkan ini sangat ngeri. Jadi gini, coba saudara bayangkan ini. Selama ini kita bisa saja sudah merasa, betul gak? Bekerja ataupun melayani Tuhan dengan sangat luar biasa. Oke? Dan kata orang di luar sana, kita ini juga luar biasa. Dan menurut diri kita sekarang, waktu kita melayani Tuhan, kita juga sudah melayani dengan begitu luar biasa. Akan tetapi yang sangat mengerikan adalah ketika Tuhan ketemu kita dan dia berkata apa? Bahwa aku tidak merasa bahwa apa yang kamu lakukan itu luar biasa. Bahkan aku menilai bahwa apa yang kamu lakukan ini ternyata itu tidak sesuai dengan apa yang aku harapkan untuk kamu lakukan. Kamu banyak melakukan hal-hal yang tidak ingin kamu lakukan. Tetapi hal-hal yang justru aku minta kamu lakukan, kamu tidak lakukan. Saya mengerti maksudnya. Contohnya apa? Hari ini ketika kita bicara dunia gereja, banyak gereja sekarang lebih mengutamakan apa? Panggung yang bagus, lighting yang bagus, sound system yang bagus. Melebihi apa? Itu bagus gak? Itu bagus, itu penting gak? Ya penting. Tapi ada yang jauh lebih penting, yaitu apa? Di gereja yang paling penting harus ada apa? Harus ada firman Tuhan. Harus membahas firman Tuhan. Tetapi gereja hari ini menggantikan apa? Performance, kemasan melebihi isinya sendiri. Sehingga ketika Tuhan lihat kondisi seperti ini, Tuhan tidak senang. Jadi saudara, mereka banyak menyaksikan kesaksian pribadi melebihi kesaksian firman Tuhan. Mengajak orang hari ini bukan belajar kenal baik Alkitab, tapi mereka hanya diajarkan firman-firman yang kelihatan enak di telinga jemaat. Jadi saudara, hal-hal seperti ini nampaknya kita melayani, nampaknya kita bekerja bagi Tuhan, akan tetapi di mata Tuhan, Tuhan gak suka, Tuhan gak senang. Jadi saudara, mereka katakan mereka mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Tapi dari Senin sampai Sabtu, mereka gak pernah baca Alkitab. Dari Senin sampai Sabtu, mereka tidak pernah baca dan meneliti Alkitab lebih banyak. Tapi mereka tidak pernah cari Tuhan, mereka tidak pernah berdoa, mereka hanya cari uang. Tapi hari Minggu mereka melayani. Jadi Tuhan katakan, ya mereka memang bekerja. Hari Minggu mereka baca Alkitab. Ya baca Alkitab. Tapi di hari yang lain, mereka tidak pernah mikirin Tuhan. Jadi Tuhan katakan apa? Bahwa apa yang kalian lakukan ternyata masih kurang. Mereka rajin berkumpul di cell group. Ketika mereka berkumpul di cell group, mereka hanya menceritakan kesusahan hidup mereka, masalah hidup mereka. Mereka tidak membahas, meneliti, mempelajari Alkitab dengan baik. Mereka kumpul di cell group, apa yang mereka lakukan? Mereka hanya menggantikan harapannya dari Tuhan, menggantikan harapan kepada manusia. Mencari pertolongan dan jawaban dari manusia. Sehingga mereka menggantikan Tuhan dengan manusia. Jadi apa yang mereka lakukan, kegiatan yang mereka lakukan ini nampaknya sangat rohani. Kelihatannya rohani. Akan tetapi saudara, di mata Yesus itu sama sekali tidak rohani. Apa yang mereka lakukan tidak ada hubungannya dengan Yesus. Maka saudara, jika pekerjaan kita tidak memenuhi standar dan harapan yang Tuhan tentukan, maka kita akan diperhitungkan sebagai gereja yang mati atau orang mati. Yakobus 2:26 katakan, jadi sama seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Betul? Jadi perbuatan dan pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan harapan Tuhan, itu adalah mati. Jadi meski kita melakukan banyak pelayanan pekerjaan bagi Tuhan, atau kita melakukan kesibukan rohani, akan tetapi jika yang kita lakukan bukanlah apa yang Yesus harapkan atau Allah Bapa harapkan, pekerjaan yang kita lakukan itu dianggapnya mati. Meski di mata orang lain itu sangat hidup. Jadi saudara sekarang gini, pikirkan ini. Ketika saudara belajar melayani Tuhan di gereja atau bekerja bagi Tuhan, pernahkah saudara bertanya, Tuhan kira-kira apa yang aku lakukan ini sudah memuaskan kau belum? Kira-kira apa yang aku lakukan ini, kira-kira Tuhan senang gak? Benar gak ini yang Tuhan mau aku lakukan? Apakah saudara pernah bertanya seperti itu? Pernah gak? Jangan sampai ketika Tuhan lihat kita bilang, Tuhan aku udah kerja loh, aku udah ke NJM loh, aku udah pelayanan dari pagi sampai sore loh.
Terus Tuhan bilang, aku gak suruh kamu ngerjain itu, yang aku mau kamu kerjakan tuh ini, bukan itu. Nah itu celaka ya. Tuhan aku udah jadi worship leader misalnya, Pak Dwi, aku jadi worship leader Tuhan, aku udah sungguh-sungguh loh. Terus Tuhan bilang, iya tapi masih ada yang kurang tuh ini loh, ini belum dikerjakan. Ngerti ya maksudnya? Jadi lewat pelajaran gereja Sardis kita harus tanya sama Tuhan. Tuhan, kira-kira udah sesuai belum nih yang saya lakukan? Udah cocok belum sama yang Tuhan mau? Selain itu saudara rajin ya kumpulin firman, dengerin firman, catat-catat Alkitab, ayat Alkitab, catat-catat khotbah. Itu bagus satu sisi. Tetapi saudara, iman tanpa perbuatan mati adalah artinya gini, ketika saudara belajar banyak terima firman, tapi saudara tidak pernah menginjil, tidak pernah menceritakan tentang firman Tuhan kepada orang lain, saudara tidak pernah bersaksi, itu sama juga seperti mati. Saudara belajar-belajar tapi nggak pernah praktek, itu sama juga mati artinya. Oke, ciri yang kedua, orang mati ciri-cirinya apa? Saudara mau jawab? Ciri-ciri orang mati yang pertama tadi apa? Tidak bergerak. Yang kedua ciri orang mati apa? Orang mati kalau kita pegang apa? Dingin ya. Ciri orang mati kedua dingin. Saudara orang yang baru mati ya, pertama badannya hangat, tapi lama-lama jadi dingin, kaku. Jadi saudara jemaat Sardis, waktu mereka datang ke ibadah, waktu mereka melayani Tuhan, mereka ibadah dan melayani Tuhan dengan cara yang apa? Dingin. Gimana mereka melayani Tuhan dan menyembah Tuhan dengan cara yang dingin? Datang ke gereja seperti orang yang baru dipaksa, nggak seneng bawaannya. Itu, mukanya ekspresinya itu ekspresi yang terpaksa. Nungguin 2 jam kayak disetrap di sekolah, berdiri lama banget berasain kapan selesai. Itu dingin kayak gitu. Jadi saudara, mereka kalau ngomong ibadah dan pelayanan, mereka nggak antusias, nggak ada semangat. Gimana ketika ikut hadir dalam acara seminar berkata, gimana menghasilkan income 1 miliar dalam 1 bulan. Wah mereka langsung matanya bling-bling saudara. Mereka langsung begitu bergairah. Ketika bicara tentang bagaimana bisa menghasilkan uang lebih banyak. Tapi ketika datang ke ibadah mereka kayak mau mati enggak, hidup enggak gitu. Males-malesan. Worship leader udah setengah mati. Mari kita semangat. Tetap aja mereka nyanyinya enggak ada antusias. Ayo kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Tetap aja gitu. Kayak terpaksa. Itu dingin. Seperti mayat seperti itu. Enggak ada ekspresi. Enggak ada kegairahan. Tatapan wajahnya itu, tatapan matanya itu tatapan mata yang tidak ada gairah sama sekali. Kayak orang yang terpaksa harus hadir di ruangan ini selama 2 jam. Itu jemaat Sardis itu seperti orang mati kayak gitu. Dingin. Giliran temannya bilang, kita nongkrong yuk di Central Park. Langsung dia, exciting dia, bergairah. Yuk kita main game online yuk, langsung exciting. Berapi-api, ya kan? Yuk kita karaoke yuk, gilang karaoke. Semangatnya luar biasa, nyanyinya sungguh-sungguh. Ya, gilang nyanyi di gereja kayak mau mati, enggak itu enggak. Tapi gilang karaoke sama teman-temannya, senang banget. Nyanyi buat Tuhan, kayak mau hidup enggak mati enggak. Gilang nyanyi buat dilihat teman-temannya, begitu passionate, begitu berapi-api. Nah itu orang mati namanya. Coba lihat mata sebelah saudara, kira-kira matanya mata orang hidup gak hari ini? Atau mata orang mati. Ya. Giliran suruh jemput pacar, ya pacarnya rumahnya tiap hari jemput pacar ke kantor, rumah pacarnya harus antar pacar ke kantor, pacarnya rumah jauh minta ampun naik motor 1 jam. 1 jam dijalani kayak berasa 10 menit, saking kangennya gitu loh. Bisa bonceng pacar di motor, exciting gitu. Giliran saudara kita ke gereja cuma perjalanan setengah jam, berasanya 2 jam gitu. Gak nyampe-nyampe, malas banget di gereja, jauh banget. Padahal cuma setengah jam dari rumah. Nah itu. Jadi buat yang di luar Tuhan, kita begitu berapi-api, bersemangat. Tapi giliran nih buat Tuhan, kita mendadak, mati padam apinya. Lemes langsung. Sedih sekali, sedih sekali. Tapi kita hari ini, waktu kita bekerja buat Tuhan, melayani Tuhan di gereja, kita harus punya semangat seperti jemput pacar 1 jam merasa 10 menit.
Oh udah nyampe ya, gitu kan. Waktu melayani Tuhan, oh udah selesai ya. Aku pikir masih belum loh, saking gak kerasa loh, senang sekali loh melayani di sini. Nah itu artinya saudara bukan orang mati, seorang hidup. Saudara kadang-kadang kita disuruh komitmen baca Alkitab udah kayak orang apa coba, malesnya minta ampun. Ya, kayak orang langsung selera hilang semua. Tapi giliran buat hal-hal kesenangan kita, hobi kita, kita langsung exciting, berapi-api, mata berbinar-binar, ya kan? Sedih sekali kondisi ini. Jadi saudara hari ini, apa yang bikin selalu bersemangat? Hah? Datang ibadah atau cari duit besok? Coba deh jujur. Apa yang bikin selalu exciting? Apa yang men-trigger, apa yang memotivasi saudara hidup setiap hari? Mau ketemu Tuhan atau mau cetak duit lebih banyak lagi? Mau punya duit lebih banyak lagi? Mana yang kita bikin lebih kita bergairah? Jadi saudara, apakah kita datang gereja dengan antusias? Apakah waktu kita melayani Tuhan di gereja, kita antusias, semangat? Apakah kita hanya berdebar-debar ketika melakukan hal-hal dunia, sedangkan kita gak berdebar-debar hatinya ketika melakukan sesuatu buat Tuhan? Lebih senang mana kita hari ini? Melakukan hobi kita, kesenangan kita, kumpul-kumpul sama teman-teman, atau datang ke gereja? 1 Timotius 5:6 katakan, perhatikan 2-3. Namun janda yang hidup hanya berfoya-foya, ia sudah apa? Ia sudah mati, walaupun ia masih hidup. Ia masih hidup. Jadi Alkitab katakan ternyata orang yang hidupnya hanya mau senang-senang, semangatnya hanya buat hal-hal dunia, semangatnya hanya untuk menyenangkan diri sendiri, kenikmatan diri sendiri. Meski mereka masih hidup sekarang, masih bernafas, tapi menurut ukuran Tuhan mereka sudah apa? Mati. Jadi orang yang hidup di mata Tuhan adalah orang yang berapi-api untuk beribadah, berapi-api waktu menyembah Tuhan, berapi-api di dalam doa, berapi-api di dalam belajar firman, itu orang hidup. Jadi orang yang tidak pernah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dan sungguh-sungguhnya hanya cari uang, atau sungguh-sungguhnya melakukan kesalahan sendiri, di mata Tuhan mereka dianggap sudah mati. Secara fisik kalau saya lihat mereka hidup, sukses, kaya, terkenal, punya pengaruh, punya teman orang hebat-hebat. Akan tetapi secara rohani mereka di mata Tuhan mereka orang mati. Kita bisa dengarkan lagi khotbah tentang nanti tema yang berjudul anjing hidup lebih baik daripada singa mati. Ini nyambung sama khotbah hari ini. Jadi saudara, gereja Sardis, saudara kita tahu gereja yang sangat kaya. Kotanya kaya, jemaatnya juga pasti ke bawah jadi kaya-kaya. Jadi mereka itu hidup di dalam kemewahan nih, jemaat gereja Sardis. Kalau saudara datang ke gerejanya, saudara bisa lihat orang pakai baju yang mahal-mahal. Ya. Berapa outfitmu dari atas sampai bawah? 500 juta. Jam tangannya 1 miliar. Ya. Mobilnya, harganya miliar. Saudara main ke rumah jemaatnya, rumahnya gede-gede mewah-mewah. Kalau hari ini mereka adalah orang-orang yang kalau saya lihat, orang-orang yang sangat luar biasa. Dan kota Sardis ada kota yang terkenal dengan banyak filsafat-filsafat dan para seniman musik yang hebat. Jadi saudara bisa bayangkan, di meja makan saudara anggap aja nih saudara orang luar, datang lihat gereja ini, saudara ke rumah mereka ngumpul, itu makanan tuh, buah-buahan, daging sayur itu semua yang terbaik di meja makan. Makanannya mewah sekali. Ya, semua lobster, kaviar, wah saudara kepiting, daging steak wagyu. Wah saudara bisa lihat semua makanan itu. Wine yang sudah puluhan tahun usianya disajikan di meja itu. Dan sambil mereka duduk makan, mereka mendiskusikan filsafat. Okay. Orang kalau udah kenyang perutnya, pikirannya lumayan encer, mulai bisa ngomong yang lain-lain kan. Ngomong yang tinggi-tinggi, mulai ngomong filsafat. Dan kemudian setelah mereka ngomong filsafat, mereka sambil duduk-duduk di situ, maka ditemani oleh hiburan musik yang terkini dari seniman yang paling hebat di zaman itu.
Kira-kira saudara, hidup kayak gitu enak gak? Enak banget. Jadi waktu orang luar lihat gereja ini, orang luar bilang apa? Keren banget lu gereja itu. Itu banyak orang-orang kaya di situ. Jadi mereka sambil duduk di meja makan, mereka menciptakan teori-teori filsafat-filsafat yang lain. Enggak ada beban. Besok mau ke Eropa seperti besok mau ke mall. Tiba-tiba udah kayak Eropa. Tiket nggak usah dibeli, pas visa nggak usah diurus sama sekretarisnya. Besok tiba-tiba saya telepon, lagi di mana lu bro? Gua lagi di Belanda. Ya, seperti itu hidup mereka. Enak banget. Semua orang pasti mau punya hidup kayak gitu. Jadi orang kalau udah kenyang perutnya, hidupnya udah enak. Ya mulai bisa ngomong-ngomong hal-hal yang tinggi-tinggi. Ditambah dengan hiburan yang terkini. Saya pernah duduk sama bos-bos besar makan. Ya, bos properti, bos yang punya mall, duduk makan, meja makan. Saya tahu waktu duduk makan di meja makan itu, ya mereka bos besar. Jadi mereka hidupnya sangat ringan. Mereka mulai ngomong presiden, sebut nama menteri, sebut nama anggota DPR, Dewan. Mereka sebutnya seperti teman sekolah. Si ini disebut nama. Karena saking deketnya. Jadi bos-bos ini gampang punya akses ke orang-orang hebat. Dan saya tahu mereka di meja makan ngobrolin apa, ngomongin politik. Ya, karena ini bos-bos juga ada bos-bos Kristen, mereka ngomongin gereja, skandal gereja, masalah gereja, politik di gereja. Ya ngomongin macam-macam lah gitu. Kebijakan politik, kebijakan polisi ekonomi. Jadi mereka sangat enak sih hidupnya. Nggak ada beban. Jadi saudara, kira-kira kita mau nggak punya hidup kayak gitu? Kira-kira orang luar mau nggak punya masuk ke dalam komunitas seperti ini? Mau dong gitu. Saudara di sini kalau makan gak usah urunan. Udah ada yang cukup, pasti ada yang bayar itu. Ya, saudara, mau ke Eropa saudara gak usah bayar, langsung dibayarin terbang. Ya kan? Mau jalan ke Amerika dibayarin langsung jalan. Mau nggak? Mau nggak? Banyak gak orang mau ke gereja kayak gitu? Banyak lah. Ya kan? Jadi ini orang-orang high class, bening-bening. Ya. Pasti orang banyak puji mereka. Jadi hidup mereka adalah hidup yang jadi impian buat banyak orang. Kekristenan yang jadi impian buat banyak orang. Dan kalau saya perhatikan, kita udah belajar 5 gereja sampai hari ini. Atau saya masih ingat gak? Saudara tuh udah belajar 5 gereja. Yang pertama gereja apa? Efesus. Kedua, Smyrna. Ketiga, Pergamus. Keempat, Tiatira. Dan hari ini adalah Sardis. Dari 4 gereja sebelumnya itu ada kesamaan. Efesus, ya kan, Smyrna, ya kan, Pergamus, Tiatira. Ini ada 4 kesamaan. Apa kesamaannya di gereja ini? Apa kesamaan di gereja ini? Saya tahu? Apa kesamaannya? Kesamaan gereja ini, 4 gereja ini, mereka memiliki masalah yang sama, yaitu masalah dengan apa? Ajaran sesat. Itu bidat di dalam gereja. Tapi khusus gereja Sardis, enggak ada masalah isu tentang masalah ajaran sesat. Kenapa? Apakah karena gereja Sardis ini gereja yang hidup di dalam kemewahan, jadi mereka bisa jaga iman mereka dengan sangat baik, sehingga tidak ada serangan dari ajaran sesat buat mereka? Ya, karena mereka hidup dengan begitu nyaman, hidup dalam kemewahan sehingga mereka tidak gampang diserang oleh ajaran sesat. Seperti itu? Ya Pak, iya? Enggak seperti itu. Kenapa tidak ada masalah dengan ajaran sesat? Kenapa tidak ada isu ajaran sesat di gereja Sardis? Kenapa? Karena mereka sudah sangat fokus dan sibuk ngejar kesenangan dunia. Sehingga setan tidak perlu menyerang mereka. Jadi setan waktu kumpul mereka akan bilang, khusus gereja Sardis, bro and sister. Jadi waktu setan berkumpul, brother and sister. Ya. Itu gereja kamu gak usah apa-apain. Kamu diemin aja nanti juga jatuh sendiri. Karena mereka udah jatuh juga.
Jadi nggak perlu setan mengirim ajaran sesat untuk menghancurkan gereja itu. Karena gereja itu memang sudah hancur. Karena jemaatnya juga nggak usah diapa-apain, juga sudah jatuh dalam dosa. Ini adalah gereja yang terlalu duniawi dan telah menjadi sahabat setan, sehingga setan merasa tidak perlu repot-repot mengganggu mereka. Gereja ini punya bangunan yang besar dan canggih, fasilitasnya canggih, bagus, akan tetapi mereka datang ke gereja hanya formalitas, mereka beribadah dan melayani Tuhan hanya dengan sikap hati yang dingin. Karena apa? Karena kekayaan dan kenikmatan dunia telah membutakan mereka semua. Waktu mereka melakukan pekerjaan, hal-hal di luar gereja, pekerjaan di bisnis, hobi mereka melakukan dengan sangat all out, sangat luar biasa. Tetapi ketika sampai di gereja, ketika beribadah dan melayani Tuhan dan bekerja bagi Tuhan, mereka malas-malesan, ogah-ogahan. Nampak seperti orang mati. Mari hari ini kalau hati kita mulai dingin, buat beribadah, baca Alkitab, berdoa, datang ke gereja, hati kita mulai dingin. Mari kita bilang sama Tuhan, Tuhan tolong aku. Buat aku bisa berapi-api lagi. Buat aku bisa punya kasih mula-mula lagi kepadamu. Tolong kobarkan lagi kasih mula-mula itu. Yang ciri ketiga, orang mati cirinya apa? Orang mati ciri-cirinya yang ketiga, baunya tidak sedap. Baunya tidak sedap. Ketika seseorang mati, tubuhnya mulai terjadi pembusukan. Dan mulai mengeluarkan aroma bau busuk yang tidak sedap. Wahyu 3:4 katakan kamu memiliki beberapa orang di Sardis yang belum mencemarkan pakaian mereka. Apa maksudnya? Apa maksudnya memiliki beberapa orang di Sardis? Artinya begitu hanya tinggal begitu sedikit, sangat sedikit yang tinggal orang yang benar-benar tidak mencemarkan pakaian mereka. Kebanyakan jemaat itu sudah mencemarkan diri mereka dengan dosa. So bisa bayang kalau baju saudara kena cipratan kotoran burung atau kotoran binatang. Itu baunya minta ampun. Pengen muntah rasanya. Sama, gereja Sardis di mata orang lain begitu hebat. Tapi ketika Tuhan cium bau aroma mereka, Tuhan rasanya mau muntah rasanya dengan bau busuk dosa mereka. Mereka bisa beli parfum yang paling wangi, hanya bisa menutupi aroma jasmani mereka, tapi mereka tidak bisa menutupi bau busuk aroma rohani mereka. Sampai Tuhan harus tutup hidung ketika dekat-dekat mereka. Dengan bau busuknya mereka. Coba saudara cium-cium diri saudara. Kira-kira secara rohani baunya apa? Waktu Tuhan lihat saudara, dia cium bau aroma wangi harum atau bau busuk. Apa arti pakaian di sini? Kita sudah sering belajar tentang arti pakaian. Pakaian menjelaskan tentang pekerjaan, posisi, ataupun kepribadian seseorang. Dari kita lihat pakaian seseorang kita bisa tahu pekerjaan orang ini. Misalnya seorang dokter, kita lihat bajunya putih, kita bisa tahu dokter. Atau mungkin dia pakai baju loreng-loreng hijau, kita bisa yakin, oh ya kemungkinan ini dia seorang tentara, ya kan? Akan tetapi kita juga bisa lihat cara orang punya pakaian, cara berpakaian. Kalau dia pakai bajunya nanti satu masuk, belakangnya keluar, bajunya lecek-lecek, kita bisa duga orang ini punya kepribadian apa? Orang yang tidak rapi, orang sembarangan, orang apa? Urakan ya, berantakan. Jadi gereja Sardis mereka bisa beli pakaian yang mahal, mereka bisa beli parfum yang mahal, akan tetapi pakaian rohani mereka tidak peduli sama sekali. Padahal pakaian rohani mereka sudah cemar oleh kotoran yang menjijikan. Pakaian mereka telah dikotori oleh keserakahan, hawa nafsu, cinta uang, perjinahan, percabulan, kesombongan rohani. Dan di mata Yesus, bau mereka benar-benar tidak sedap. Dan mereka tidak peduli sama sekali dengan pakaian rohani mereka. Jadi ketika hari ini kita beribadah di tempat ini, pakaian apa yang kita bawa? Saya nggak ngomong tentang pakaian yang kelihatan. Pakaian rohani apa yang kita bawa hari ini waktu kita datang ke gereja? Aroma apa yang keluar dari hidup kita?
Apakah aroma wangi atau aroma yang busuk di mata Tuhan? 2 Korintus 2:14 kita baca sama-sama. 2-3. Namun syukur kepada Allah yang selalu membimbing kita dalam kemenangan di dalam Kristus dan yang menyatakan keharuman pengenalan akan Dia melalui kita di segala tempat. Jadi Tuhan mau kita hari ini kemanapun kita pergi, kita membawa wangi harum rohani. Sehingga orang di dekat kita mereka jadi rindu pengen kenal Tuhan, pengen datang ke gereja kita. Mereka mau kenal firman Tuhan di tempat ini. Jangan sampai kemana kita pergi orang tutup hidung karena merasa bau rohani kita begitu luar biasa. Karena karakter kita yang tidak baik. Di kantor kita gak disukai orang, di tetangga kita dibenci orang. Kita egois sekali. Giliran kenyamanan kita terganggu, kita marah-marah sama tetangga kita. Giliran kita mengganggu kenyamanan tetangga kita, kita enak-enak aja. Jadi orang akan berkata, lu jangan urusan deh sama yang itu deh. Aduh lu capek deh, jangan urusan sama dia deh. Nah kalau sampai orang ngomong kayak gitu, artinya aroma yang keluar dari hidup kita adalah aroma yang bau, busuk. Wangi harum yang Tuhan mau dikeluarkan dari hidup kita adalah apa? Pengenalan yang baik akan Tuhan dan hidup kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau orang lihat kita, mereka berkata bahwa itu orang baik loh. Itu orang yang cinta Tuhan, itu orang yang sungguh-sungguh loh. Dia orang yang baik. Oh dia orang apa? Orang Kristen, oh pantas. Dan orang jadi pengen tahu kita lebih banyak. Dan pengen kenal iman kita dan pengen kenal Tuhan kita. Dan yang keempat, yang terakhir. Apa ciri-ciri orang mati? Orang mati tidak dapat berbicara. Orang mati sebelum dimasukkan ke peti jenazah mereka biasanya dimandikan dulu. Pernahkah selalu lihat orang mati dia komplain. Ketika dia dirias, riasan alisnya kurang bagus dia komplain. Kok alis saya miring sih bikinnya? Gitu. Atau kalau dia laki-laki dia komplain. Kenapa sih tadi yang mandiin saya perempuan, saya kan malu. Gitu. Ya, nggak ada. Orang mati nggak bisa komplain, dia nggak bisa bicara. Ya kan? Jadi saudara, karena orang mati tidak dapat bicara, maka gereja Sardis juga ada gereja yang tidak bisa bicara. Apa artinya? Artinya bahwa gereja Sardis adalah gereja yang tidak lagi menginjil. Mengapa mereka tidak menginjil? Karena mereka sudah mati secara rohani. Itu sebab mengapa mereka tidak menginjil. Jadi mereka tidak menginjil, mereka tidak menceritakan kehebatan Tuhan, mereka tidak menceritakan firman Tuhan. Jadi gereja yang mati adalah gereja yang tidak menginjil. Saya masih menginjil? Masih? Cerita tentang firman ini kepada teman-teman saudara? Mengajak orang datang ke gereja ini masih? Jadi gereja Sardis adalah gereja yang tidak bangga dengan Yesus. Mereka tidak bangga dengan firman Tuhan. Mereka bangganya sama hal-hal duniawi. Mereka bangganya kenal dengan banyak orang kaya, orang hebat. Mereka bangga untuk jadi kaya. Mereka bangganya untuk hal-hal seperti itu. Tetapi buat firman Tuhan mereka tidak bangga. Apakah kita hari ini kagum dengan firman di gereja kita? Apakah kita bangga dengan gereja kita? Kagum dengan gereja ini, gereja Tuhan? Saya gak berkata kita jadi sombong, tidak. Tapi ketika saudara mau menginjil, ngajak orang, saudara harus yakin dulu dengan apa yang saudara mau injili. Saudara harus yakin dulu dengan firman yang saudara punya, saudara harus yakin dulu dengan gereja saudara. Kalau saudara tidak merasa bangga, merasa kagum ada di gereja ini, ketika saudara nginjil, saudara akan nginjil seperti ini. Mau gak ke gereja saya? Firmannya sih biasa-biasa aja sih. Orangnya, jemaatnya juga biasa-biasa sih. Waktu penyembahannya juga penyembahannya ya biasa-biasa gitu. Kira-kira teman-teman saudara mau gak datang ke gereja ini? Ya gak mau lah. Orang saudara gak antusias sama gerejanya. Saudara gak merasa ini ada yang luar biasa di sini. Sehingga saudara waktu cerita saudara tidak ada nyawanya gitu. Kalau orang jualan tuh istilahnya tuh katanya kita harus suka dulu sama produk kita. Kita mau jualan produk, tapi kita sendiri gak suka sama itu produk. Kita gak bangga sama produk itu. Bagaimana kita mau jualan? Orang kan bilang, lu aja gak suka, berharap kita suka. Bisa ngerti maksud saya? Bisa ngerti maksud saya?
Itu sebabnya kalau kita mau menginjil, kita harus pastiin dulu kita mencintai firman ini. Kita harus bangga dulu dengan firman yang kita punya hari ini. Kita harus percaya lebih dahulu, yakin lebih dahulu kepada firman di tempat ini. Baru kita bisa promosikan ke orang lain. Jadi kalau kita tidak lagi menginjil hari ini, maka tidak akan ada lagi orang baru ditambahkan di tempat ini. Kita akan lihat orang yang sama setiap minggu. Nah, orang yang sama. Maka kita boleh dikategorikan sebagai orang yang sudah mati secara rohani. Jadi ketika soal nginjil selalu ditolak sekali, 2 kali, 10 kali, 30 kali. Kemudian selalu jadi kecewa. Udah deh, saya gak mau nginjil lagi. Banyak orang nolak saya kok daripada orang yang mau dengerin saya, daripada mau terima firman saya. Dan selalu jadi kecewa dan gak mau nginjil. Maka hasilnya gak ada orang baru ditambahkan di tempat ini. Saudara, ada peribahasa yang berkata, ketika kita lihat awan, kita tidak tahu awan mana yang akan menurunkan hujan. Setiap kali kita memandang keluar lihat awan, kita tidak tahu apakah awan ini sekarang akan menurunkan hujan. Saya tahu saya bisa lihat orang kan, saya bisa baca orang. Dan setiap kali saya ketemu orang, saya tetap nginjil meskipun saya tahu pasti akan ditolak. Saya tahu orang ini tidak akan tertarik, tapi tetap saya ngomong. Kenapa? Saya berharap semoga itu umat pilihan Tuhan. Semoga itu umat pilihan Tuhan, walaupun tetap akhirnya saya dikecewakan. Tapi toh tetap juga saya lakukan. Kenapa? Karena saya tidak tahu mana awan yang akan turun hujan. Saya tetap coba. Kesimpulan. Wahyu 3:4. Akan tetapi kamu memiliki beberapa orang di Sardis yang belum mencemarkan pakaian mereka, saya baca ulang, dan mereka akan berjalan bersamaku dengan memakai pakaian putih karena mereka layak. Dari ayat ini saya akan buat kesimpulan. Yang pertama, orang hidup atau gereja yang hidup, yang pertama, ternyata jumlah mereka bukan jumlah banyak. Mereka bukan jumlah mayoritas, tetapi minoritas. Jadi jumlah mereka ini ternyata banyak atau sedikit? Sedikit kenyataannya. Sesuai dengan ayat ini, bahwa kamu memiliki beberapa orang di Sardis, beberapa orang. Jadi dari jumlah besar ternyata hanya sedikit. Yang kedua, orang hidup mereka tidak mencemarkan pakaian mereka. Mereka tetap menjaga pakaian mereka tetap putih bersih dengan apa? Hidup kudus. Yang ketiga, mereka punya semangat yang besar untuk apa? Terus berbicara, menginjil dan memberitakan firman Tuhan. Dan yang keempat, mereka menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan percayakan dengan tuntas. Mereka melakukan persis seperti yang Tuhan minta. Jadi kalau Tuhan tidak pernah minta saudara jadi pendeta, jangan coba-coba saudara jadi pendeta. Karena bukan itu yang Tuhan mau. Tapi kalau Tuhan tidak pernah minta saudara jadi pengusaha, jangan coba-coba saudara mau jadi pengusaha. Tuhan mau saudara jadi pendeta. Saudara ngerti maksud saya? Yang kedua saudara, orang yang hidup, mereka akan menerima berkat. Berkat orang hidup atau gereja hidup. Yang pertama, mereka akan berjalan bersama Yesus. Kata berjalan di sini dalam bahasa Yunani adalah peripateo. Peripateo punya 2 arti. Yang pertama adalah jalan-jalan. Seperti saudara jalan-jalan sama teman saudara. Jalan-jalan ke mall. Ya, jadi berjalan bersama. Dan yang kedua, yang paling penting artinya adalah menghabiskan hidup bersama-sama. Jadi orang yang mati pasti tidak bisa berjalan dengan Tuhan Yesus. Tidak bisa berjalan dengan Allah Bapa. Orang mati tidak bisa hidup bersama Yesus. Mereka tidak bisa menikmati hidup yang menghabiskan seluruh sisa hidup mereka bersama Yesus. Hanya orang hidup yang bisa menghabiskan hidupnya di bumi. Menikmati persekutuannya di bumi bersama dengan Yesus dan Allah Bapa. Bukankah ini sangat indah kalau setiap hari ya, kita bisa menikmati kehadiran Yesus setiap hari dalam hidup kita. Fellowship yang intim dan mesra, kehadiran yang begitu nyata, itu sangat indah. Saudara pernah ngalamin itu? Saya pernah, tapi jarang-jarang juga. Tapi kalau bisa lebih sering frekuensinya itu sangat indah.
Itu akan membuat saudara melupakan semua masalah di bumi. Keadaannya adalah keadaan yang sangat sempurna sekali. Semuanya serba sempurna, tidak ada yang kurang di sana. Sehingga saudara tidak butuh apapun lagi untuk senang, untuk bahagia. Karena waktu dia datang hadir, semua jadi begitu perfect. Tidak ada cacat sedikit pun. Yang kedua, berkat yang akan kita terima adalah kita akan menerima berkat tubuh ubah. Tubuh ubah. Kejadian 3:5-24, terjemahan NASB dikatakan, Henok berjalan bersama Allah dan ia tidak ada lagi karena Allah telah mengangkatnya. Henok berjalan bersama Tuhan berapa tahun? 300 tahun. Saudara, Henok hidup kudus 300 tahun. Soalnya kita hidup kudus 1 hari aja sama buat Tuhan bisa. Gampang gak? Mungkin bisa. Seminggu? Hah? Enggak, susah ya. Henok 300 tahun. Saya gak punya sempat khotbahin rahasianya kenapa dia bisa hidup kudus 300 tahun. Pikiran, hasrat, keinginan, only Jesus. Hanya Tuhan. Saya gak bisa punya waktu jelasin ini. Tapi Henok berjalan bersama Tuhan 300 tahun dan akhirnya dia diangkat hidup-hidup ke surga tanpa mengalami kematian. Tubuhnya diubah dan dia diangkat hidup-hidup ke surga. Sehingga Henok adalah contoh orang yang tidak pernah mengalami kematian. Dan karena dia tidak pernah mengalami kematian artinya dia kekal. Hasil dari dia berjalan bersama Yesus. Jadi berkat orang hidup mereka akan berjalan bersama Yesus dan Allah Bapa dan mereka pasti akan menerima berkat tubuh ubah. Dan karena Allah itu kudus, Tuhan meminta kita untuk hidup kudus. Seperti Henok, dia tidak mencemari pakaian putihnya dengan kotoran, kecemaran dunia. Sehingga dia dianggap pantas boleh berjalan bersanding bersama Allah di dalam hidupnya. Karena dia mengenakan pakaian yang putih bersih. Sehingga dia bisa menerima tubuh ubah. Dan hari ini bagi kita, jika kita tidak mencemari pakaian putih bersih kita, maka kita bisa menerima tubuh ubah. Dan kalaupun kita harus mengalami kematian, kita akan dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama, bukan yang kedua. Amin. Mari kita berdoa. Tolong kami supaya kami bisa punya iman yang baik. Imannya orang hidup. Bapak, kami sedih sekali bahwa kami seringkali lebih bisa bersemangat untuk hal-hal duniawi, lebih bersemangat untuk hal-hal rohani, untuk ibadah, untuk melayani Engkau. Mendadak kami kehilangan kegairahan dan semangat kami. Tapi lewat firman hari ini kami menyadari bahwa kami tidak mau diperhitungkan oleh Yesus. Waktu Yesus lihat kami, Yesus berkata, kami orang mati. Karena itu tolong kami Bapa supaya kami bisa punya imannya orang hidup. Kami bisa berapi-api dan bersemangat melakukan pekerjaan hal-hal rohani. Melakukan pekerjaan-pekerjaan bagimu. Kami memiliki antusias yang lebih besar daripada melakukan hal-hal di luar sana. Buat kami mencintai Engkau dengan berapi-api. Buat kami menyadari Engkau dengan sangat nyata setiap hari dalam hidup kami. Buat kami bisa berjalan bersama Yesus, berjalan bersama Allah Bapa setiap hari, menikmati persekutuan yang mesra dengan Engkau. Sehingga kami boleh menerima berkat yang terbaik, yaitu kami boleh menerima berkat tubuh ubah dan menerima kebangkitan yang pertama. Tolong jemaat-Mu hari ini sedang bergumul dengan hidup mereka. Tolong jemaat-Mu yang imannya mungkin tidak sampai untuk menyadari bahwa mereka memiliki Yesus dalam hidup mereka. Karena itu kiranya pekerjaan Roh Kudus menolong jemaat-Mu untuk membawa mereka mengalami hadirnya pribadi Allah dengan sangat-sangat nyata. Sehingga apapun yang menjadi pergumulan jemaat-Mu, apakah itu di dalam keluarga mereka, di dalam pekerjaan, bisnis, kesehatan, Bapa tolong supaya mereka boleh tahu bahwa Engkau tetap melindungi mereka. Engkau tetap mengcover hidup mereka. Engkau tetap menjaga mereka seperti biji mata-Mu. Sehingga mereka boleh tetap punya pengharapan di dalam kesulitan mereka. Mereka tetap punya
kekuatan yang baru untuk menjalani setiap proses yang harus mereka lalui. Kiranya Roh Kudus pribadi Allah semakin hari semakin nyata di dalam hidup jemaat-Mu hari ini. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur dengan meninggikan nama Yesus yang berharga. Sama-sama kita katakan, amin, haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan.